Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sekalian, kembali lagi dengan saya Karina. Melalui channel ini kita akan mempelajari salah satu topik penting dalam matematika diskrit, yaitu matriks yang berkaitan dengan relasi. Mengapa ini penting? Karena matriks bukan hanya sekedar susunan angka dalam baris dan kolom, tetapi juga bisa digunakan sebagai alat representasi dari suatu relasi. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menjumpai relasi. Misalnya, hubungan pertemanan di media sosial, hubungan antara mahasiswa dengan mata kuliah yang diambil, atau hubungan antar kota dengan jalur transportasi yang menghubungkannya. Semua relasi tersebut dapat kita gambarkan dalam bentuk matriks, sehingga lebih mudah untuk dianalisis dan dioperasikan secara matematis. Dengan memanfaatkan matriks, kita bisa melakukan operasi pada relasi, seperti menentukan relasi komposisi, relasi reflektif, simetris, hingga transitif. Oleh karena itu, pembahasan ini akan menjadi jembatan antara konsep relasi abstrak dengan penerapan yang lebih konkret melalui representasi matriks. Selamat menyaksikan. Sifat-sifat relasi biner. Relasi biner yang didefinisikan pada sebuah himpunan mempunyai sifat yang pertama adalah refleksif. Relasi R pada himpunan A disebut refleksi jika A, A elemen R untuk setiap A elemen A. Jika R pada himpunan A tidak refleksif jika ada A elemen A, sedemikian sehingga A, A bukan elemen dari relasi. Contoh, misalkan A 1, 2, 3, 4, dan relasi R di bawah ini didefinisikan pada himpunan A. Maka relasi R sama dengan 1,1, 1,3, 2,1, 2,2, 3,3, 4,2, 4,3, 4,4. Bersifat refleksif karena terdapat elemen relasi yang berbentuk A, yaitu 1,1, 2,2, 3,3, dan 4,4. Yang contoh yang B, jika saya punya relasi R 1,1, 2,2, 2,3, 4,2, 4,3, 4,4, ini tidak bersifat refleksif karena 3,3 bukan elemen dari relasi R. Contoh ketujuh, relasi habis membagi pada himpunan bilangan bulat positif bersifat refleksif. Karena setiap bilangan bulat positif habis dibagi dengan dirinya sendiri, sehingga A, A elemen R untuk setiap A elemen A. Betul ya? Yang ke-8 contohnya, 3 buah relasi di bawah ini menyatakan relasi pada himpunan bilangan bulat positif N. Relasi R, X lebih besar dari Y. Relasi S, X tambah Y sama dengan 5. Relasi T, 3X tambah Y sama dengan 10. Tidak satu pun dari ketiga relasi di atas yang refleksif karena misalkan 2,2 bukan anggota dari R, S, maupun T. Karena 2 lebih besar dari 2, salah. 2 tambah 2 sama dengan 5, salah juga. 3 kali 2, 6, tambah 2, 8. Sama dengan 10, tidak, salah juga. Itu contohnya ya. Relasi yang bersifat refleksif akan memiliki matriks yang elemen diagonal utamanya semuanya bernilai 1. Untuk M indeks II sama dengan 1, untuk I mulai dari 1 hingga N. Graf berarah dari relasi yang bersifat refleksif dicirikan adanya gelang pada setiap simpulnya, artinya dia memiliki loop. Sifat yang kedua, menghantar atau transitif. Relasi R pada himpunan A disebut menghantar jika A, B elemen dari R dan B, C elemen dari R. Maka A, C elemen dari R untuk A, B, C anggota dari A. Contoh, misalkan A 1, 2, 3, 4 dan relasi R di bawah ini didefinisikan pada himpunan A
maka R sama dengan 2,1, 3,1, 3,2, 4,1, 4,2, 4,3. Bersifat menghantar. Lihat tabel berikut, pasangan berbentuk AB, BC, AC. AB 3,2, BC 2,1, AC-nya 3,1. AB 4,2, BC 2,1, AC 4,1. 4,3, 3,1, 4,1. 4,3, 3,2, 4,2. Contoh yang B, di mana R adalah 11, 23, 24, 42. Dikatakan tidak mengantar karena 24 dan 42 anggota dari relasi, tapi 2,2 bukan anggota dari relasi. Begitu juga 4,2 dan 2,3. Anggota dari relasi, tetapi 4,3 bukan anggota dari relasi. Jika relasi R-nya 11, 22, 33, 44, ini jelas menghantar. Yang D, relasi R-nya 1, 2, 3, 4. Tidak menghantar karena tidak ada AB elemen dari R dan BC elemen dari R. Sehingga AC elemen R. Relasi yang hanya berisi satu elemen seperti R45 selalu menghantar. Contoh 10, relasi habis membagi pada himpunan bilangan bulat positif bersifat menghantar. Misalkan bahwa A habis membagi B dan B habis membagi C. Maka terdapat bilangan positif M dan N sedemikian sehingga B sama dengan MA dan C sama dengan MB. Di sini C sama dengan NMA. Sehingga A habis membagi C, jadi relasi habis membagi bersifat menghantar. Contoh 11, 3 buah relasi di bawah ini menyatakan relasi pada himpunan bilangan bulat positif N. R adalah X lebih besar dari Y, S adalah X tambah Y sama dengan 6, T adalah 3X tambah Y sama dengan 10. R adalah relasi menghantar karena jika X lebih besar dari Y dan Y lebih besar dari Z, maka X akan lebih besar dari Z. S tidak menghantar karena misalkan saya ambil 4,2 dan 2,4 adalah anggota S, tetapi 4,4 bukan elemen dari S. Saya ambil T 17, 24, 31, apakah bersifat menghantar? Relasi yang bersifat menghantar tidak mempunyai ciri khusus pada matrik representasinya. Sifat menghantar pada graf berarah ditunjukkan oleh jika ada busur dari A ke B dan dari B ke C, maka juga terdapat busur berarah dari A ke C. Sifat yang ketiga adalah setangkup atau simetris dan tolak setangkup atau antisimetris. Relasi R pada himpunan A disebut setangkup jika A, B elemen R, maka B, A elemen R untuk A, B elemen dari A. Relasi R pada himpunan A tidak setangkup jika A, B elemen R, sedemikian sehingga B, A bukan elemen dari R. Relasi R pada himpunan A sedemikian sehingga A, B elemen R dan B, A elemen R hanya jika A sama dengan B dan untuk A, B elemen A. Disebut tolak setangkup. Relasi R pada himpunan A tidak tolak setangkup jika ada elemen berbeda A dan B sedemikian sehingga A, B elemen R dan B, A elemen R. Contoh, misalkan A adalah 1, 2, 3, 4 dan relasi R di bawah ini didefinisikan pada himpunan A. Maka relasi R adalah 11, 12, 21, 22, 24, 42, 44. Ini akan bersifat setangkup karena jika A, B elemen R, maka B, A juga elemen R. Di sini 1,2 dan 2,1 elemen R. Begitu juga 24 dan 42 elemen R. Yang B, jika R-nya adalah 11, 23, 24, 42, tidak setangkup karena 23 elemen R, tetapi 3,2
bukan anggota dari R. Relasi R 11, 22, 23, 32, 42, 44. Tidak setangkup dan tidak tolak setangkup. R tidak setangkup karena 42 elemen R, tetapi 2,4 bukan elemen R. R tidak tolak setangkup karena 2,3 elemen R dan 3,2 elemen R, tetapi 2 tidak sama dengan 3. Oke, ini adalah dua contoh lainnya. Silahkan kalian coba baca. Relasi yang bersifat setangkup mempunyai matriks yang elemen-elemen di bawah diagonal utama merupakan pencerminan dari elemen-elemen di atas diagonal utama. Atau MIJ sama dengan MJI sama dengan 1. Untuk I mulai dari 1 sampai N. Sedangkan graf berarah dari relasi yang bersifat setangkup dicirikan oleh jika ada busur dari A ke B, maka juga ada busur dari B ke A. Sedangkan matriks dari relasi tolak setangkup mempunyai sifat yaitu jika MIJ sama dengan 1 dengan I tidak sama dengan J, maka maka JI sama dengan 0. Dengan kata lain, matriks dari relasi tolak setangkup adalah jika salah satu dari MIJ sama dengan 0 atau MJI sama dengan 0 bila I tidak sama dengan J. Sedangkan graf berarah dari relasi yang bersifat tolak setangkup dicirikan oleh jika dan hanya jika tidak pernah ada dua busur dalam arah berlawanan antara dua simpul yang berbeda. Sifat selanjutnya adalah relasi inversi. Misalkan R adalah relasi dari himpunan A ke himpunan B, inverse dari relasi R dilambangkan dengan R pangkat min 1, adalah relasi dari B ke A yang didefinisikan oleh R inverse sama dengan B, A, di mana A, B elemen dari R. Misalkan P 234 dan Q 24, 89, 15. Jika kita definisikan relasi R dari P ke Q dengan P, Q elemen R, jika P habis membagi Q, maka kita peroleh relasi R sama dengan 2,2, 2,4, 44, 2,8, 48, 3,9, 3,15. R inverse dari relasi R yaitu relasi dari Q ke P dengan Q, P elemen dari R inverse. Jika Q adalah kelipatan dari P, maka kita peroleh R inverse adalah 22, 42, 44, 82, 84, 93, 15,3. Jika M adalah matriks yang merepresentasikan relasi R, di mana M berukuran 3 kali 5, maka matriks yang merepresentasikan relasi inverse, misalkan N, yaitu menjadi matriks transpos dari matriks M. Maka matriksnya berukuran 5 dikali 3. Mengkombinasikan relasi. Karena relasi biner merupakan himpunan pasangan terurut, maka operasi himpunan seperti irisan, gabungan, selisih, dan beda setangkup antara dua relasi atau lebih juga berlaku. Jika R1 dan R2 masing-masing adalah relasi dari himpunan A ke himpunan B, maka R1 beririsan dengan R2, R1 digabung dengan R2, dan seterusnya. Juga adalah relasi dari A ke B. Seperti pada himpunan, misalkan A, ABC, dan B, ABCD, dengan relasi R1 adalah AA, BB, CC, R2 adalah AA, AB, AC, AD, maka jika saya tanya irisan dari relasi 1 dan relasi 2, diperoleh A, A. Kemudian jika saya tanya gabungan dari relasi 1 dan R2, maka akan diperoleh A, B, B, C, C, A, B, A, C, A, D, dan seterusnya. Jika relasi R1 dan R2 masing-masing dinyatakan dengan matriks MR1 dan MR2,
maka matriks yang menyatakan gabungan dan irisan dari kedua relasi tersebut adalah MR1 gabungan R2 sama dengan MR1 disjungsi dengan MR2 dan MR1 irisan R2 sama dengan MR1 konjungsi dengan MR2. Contoh, misalkan relasi R1 dan R2 pada himpunan A dinyatakan oleh matriks R1, 100, 101, 110, dan R2, 010, 011, 100, maka matriks R1 digabung R2 akan menghasilkan 110, 111, 110. Digabung atau disjungsikan. Jika diiriskan relasi 1 dan relasi 2, maka akan menghasilkan 000, 001, 100. Komposisi relasi. Misalkan R adalah relasi dari himpunan A ke himpunan B, dan S adalah relasi dari himpunan B ke himpunan C, komposisi R dan S dinotasikan dengan SOR adalah relasi dari A ke C yang didefinisikan oleh S komposisi R, di mana A, C dinyatakan sebagai A elemen A, C elemen C, dan untuk beberapa B elemen B, A, B elemen R, dan B elemen C elemen S. Contoh, misalkan relasi R 12, 16, 24, 34, 36, 38 adalah relasi dari himpunan 123 ke himpunan 24, 68. Dan S adalah 2U, 4S, 4T, 6T, 8U adalah relasi himpunan 2468 ke himpunan STU. Maka komposisi relasi R dan S adalah S komposisi R menghasilkan 1U, 1T, 2S, 2T, 3S, 3T, 3U. Atau jika saya buat dalam diagram panah agar lebih jelas, maka komposisi relasi R dan S dinyatakan sebagai himpunan 123, lalu dipetakan ke 2468 sesuai dengan relasinya. Kemudian dari 2468 dipetakan ke STU sesuai dengan relasinya. Sehingga di sini kita dapat lihat bahwa 1 akan ke 2, dari 2 dia akan menuju ke U. 2 akan menuju ke 4, dari 4 dia akan menuju ke S, dan seterusnya. Jika relasi R1 dan R2 masing-masing dinyatakan dengan matriks MR1 dan MR2, maka matriks yang menyatakan komposisi dari kedua relasi tersebut adalah matriks M, R2 berkomposisi dengan R1 itu sama dengan matriks R1 dikali dengan matriks R2. Tapi untuk elemen matriks dengan mengganti tanda kali dengan konjungsi dan tanda tambah dengan disjungsi. Coba kalian kerjakan latihan soal yang ada pada slide ini untuk memahami bagaimana relasi dengan matriks. Baik, itulah pembahasan kita mengenai matriks relasi. Semoga penjelasan ini membantu kalian memahami konsep dasar yang penting dalam matematika diskrit. Jangan lupa untuk terus berlatih dengan soal-soal agar pemahaman semakin kuat. Jika ada yang masih bingung, silahkan tulis di kolom komentar ya, kita bisa diskusi bersama. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, and subscribe agar tidak ketinggalan materi lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya dan tetap semangat belajar.